Suami miskinku ternyata bos besar. Bab 023. Pantas aja setiap hari punya barang baru yang limit. Ternyata hasil korupsi toh. Sindiran dan perkataan semacam itu hampir setiap hari terdengar di telinga Laras. Sejak kabar Bagas ditangkap karena diam-diam telah memakai uang perusahaan. Teman yang dulu dekat dengan Laras kini telah menjauh, bukan karena Laras tak punya apapun. Tapi karena Laras yang selalu pamer sedangkan barang yang dipamerkan dibeli dengan uang haram. Dia udah kayak siswi paling kaya di sini. Dia mau menyaingi Safia yang emang anak orang kaya. Lia, ini dia sampai nyuruh kakaknya korup. Hahaha. Laras mengepalkan tangannya. Dia menggebrak meja menatap tajam satu persatu teman kelasnya. Kenapa? Marah. Seorang gadis maju, di saat yang lain diam hanya seorang gadis yang tidak suka dengan Laras. Gak usah marah. Apa yang mereka bilang itu nyata. Kalau sebenarnya lo itu cuma anak orang miskin yang mau gaya. 113. Selangit aja kakak lo harus ambil uang perusahaan. Dada Laras kembang kempis. Dia bangkit, setelah itu pergi dari sana. Tak jauh berbeda, di rumahnya Mila juga tidak tenang karena mulut pedas para tetangganya. Di mana dulu Mila juga tidak kalah sombong, mengatakan pada semua orang kalau putranya menjadi seorang manajer kepercayaan bosnya. Tapi sekarang, kata-kata itu seolah menjadi lelucon saja. Bu, Laras pulang. Laras masuk dan langsung duduk di atas sofa. Kok udah pulang? Mila ikut duduk di samping sang putri. Matanya terlihat sembab sekali, mungkin Laras abis menangis. Aku gak mau ngampus lagi bu. Laras dihujat di sana. Yang katanya adik koruptor lah, yang inilah, dan yang itulah. Laras capek. Ya sudah, kamu. Ucapan Mila terhenti ketika seseorang masuk. Dila datang ke rumah itu untuk mengambil sisa pakaian yang masih ada di rumah ini. Dila, kamu datang. Lia, aku mau ambil sisa pakaian yang ada di rumah ini. Tanpa menunggu jawaban apapun, Dila masuk ke dalam kamarnya dan benar memasukkan satu persatu pakaiannya. Dila, kamu gak mau tinggal di rumah ini lagi. Setelah Bagas di penjara kamu hilang gitu aja. Datang-datang malah bawa baju. Istri macam apa kamu ini? Selalu seperti itu, Mila tak pernah berkata lembut terhadap menantunya ini. Dila memutar bola matanya malas. La bersedekap dada. Dengar ya ibu mertua yang tidak baik hati. Dila menekan setiap ucapannya. Dengar ya. Aku ambil pakaian aku karena aku gak mau tinggal di sini lagi. Aku mau gugat cerai Bagas. Mila tersentak kaget, begitupun dengan Laras. Kamu mau gugat cerai Bagas? Sudah gila kamu ya? Loh kenapa? Bukannya ibu yang minta Bagas buat talak aku kemarin gara-gara gak mau punya besan di penjara. Sama bu. Aku juga ogah punya suami napi. Sekali lagi, aku gak mau punya suami napi.
Setelah mengatakan itu, Dila pergi. Meninggalkan Mila yang begitu kesal. Kosong. Kamu tega, Dil. Di saat aku seperti ini kamu malah gugat cerai aku. Ucap Bagas setelah Bagas terpaksa tanda tangan surat gugatan cerai. Bagas sejak tadi telah menolak tapi Dila selalu mengancam akan membuat ibu dan adiknya semakin dihujat karena telah menjadi ibu mertua yang kejam. Aku gak akan tega mas kalau kamu gak tega. Kamu bayangin aja deh. Aku kalau mau barang bagus kamu suruh beli sendiri, alasannya karena aku kerja. Tapi aku juga istri kamu. Istri itu bukan cuma dipakai di atas kasur doang tapi di 114. Kasih duit. Giliran ibu sama ipar kamu minta ini itu langsung dibelin. Di saat kayak gini kamu malah bilang tega. Dasar. Aku pulang. Semoga setelah keluar dari sini kamu dapat istri yang mau terima kamu apa adanya. Tapi percuma sih, mau kamu nikah 50 kali pun kalau masih sembunyi di ketiak ibumu gak akan langgeng mas. Oh ya, terima kasih tanda tangannya. Dengan begini aku bisa cari suami baru. Dila pergi dan tak menoleh lagi. Bagas mengepalkan tangannya. Hidupnya telah hancur sekarang, dan itu adalah ulah dirinya sendiri. TBC 115. Lagi-lagi calon pelakor. Selamat pagi sayang. Devano baru saja turun dari kamarnya. Penampilannya sudah rapi dan tampan membuat wanita manapun pasti akan terkesima. Pagi abangku sayang. Yuk sekarang kita sarapan dulu ya. Devano mengangguk, pria itu duduk di salah satu kursi. Makan yang banyak, itu istri kamu yang masak. Ujar Mama Loli pada sang putra. Kebetulan semalam Devano dan Alena menginap di rumah orang tuanya, itu pun karena Mama Loli yang meminta. Lia, Devan selalu makan banyak kok Ma. Apalagi kalau istriku yang masak. Alena tersipu malu mendengar jawaban sang suami. Setelah Alena melayani Devano dengan menyiapkan sarapan paginya. Kini Alena ikut duduk di samping pria itu dan mulai sarapan bersama. Mama senang deh sarapan kalau ada kalian di sini. Sering-seringlah kalian nginep di sini. Masa setiap pagi siang dan malam makan cuma berdua doang, kadang siang cuma sendiri karena papa di kantor. Lagi pula, Alena juga sendirian kan di rumahnya. Ucap Mama Loli yang sebenarnya memang kecewa dengan keputusan sang putra yang telah membeli rumah secara diam-diam. Padahal, Mama Loli ingin Devano dan Alena menetap di rumah ini meski mereka sudah menikah. Tapi mau bagaimana lagi, keputusan ada di tangan putra dan menantunya. Meski sikap Mama Loli agak barbar bukan berarti Mama Loli tipe mertua yang suka ikut campur atau mengekang rumah tangga anaknya.
Alena dan abang pasti akan sering-sering kesini kok. Nah, gitu dong. Sarapan terus berlanjut. Setelah selesai, Devano pamit untuk berangkat ke kantor. Sayang, seperti biasanya ya. Jangan lupa nanti datang ke kantor Bavewea makan siang. Alena berjinjit, dia berusaha mengecup pipi sang suami. Aku pasti datang. Jangan khawatir. Devano mencium kening istrinya setelah Alena mencium punggung tangan sang suami. Alena kembali masuk ke dalanem. Sementara untuk Devano, pria itu pergi ke kantor seorang diri. Dia memang tak memakai supir kali ini, karena Devano sudah punya rencana bahwa akan mengajak Alena malam ini untuk dinner. Sekaligus berkencan. Tak lama, kendaraan roda 4 milik Devano telah sampai. Pria itu turun dengan gagahnya, di depan sana sudah ada sang asisten baru yang kini siap telah menunggunya. Selamat pagi Tuan. Sapa Araka kepada sang bos. Dengan mengangguk dengan senyum tipisnya. Kemudian Devano masuk diikuti oleh Araka dari belakang. Pria itu tak kalah pintar dari Andika. Andika benar-benar pintar merekomendasikan pria ini sebagai penggantinya. Apa jadwal hari ini? Tanya Devano. Kita ada janji dengan Tuan Habibi sekitar jam 10 pagi. Menurut janji yang telah disepakati beliau yang akan 116 datang kemari. Jelas Araka, Devano mengangguk mantap. Baguslah, jadi kita tak perlu buang-buang waktu untuk datang ke tempat lain. Berarti dia sadar diri, dia yang butuh kita itu artinya dia yang harus datang kemari. Ya, Tuan. Araka membukakan pintu untuk sang bos, setelahnya Araka kembali ke ruangannya. Karena dia juga punya pekerjaan yang tak kalah sibuk dari Devano. KKTKHTKTT. Rapat yang akan diadakan dengan Tuan Habibi akan segera dimulai. Tuan Habibi juga sudah mengatakan kalau dia hampir sampai di perusahaan. Selamat datang di perusahaan kami Tuan. Kedatangan Tuan Habibi disambut baik oleh Ami sang sekretaris. Pria itu tidak datang sendiri tapi datang bersama dua wanita muda di mana pria itu memperkenalkan dua wanita tersebut sebesar putrinya dan juga sebagai asistennya. Mari silahkan masuk, Tuan Devano sudah menunggu di dalam ruangan. Ami mengantarkan pria parubaya itu ke dalam ruang rapat. Tuan Habibi dan dua wanita itu masuk dan kini sampailah mereka di ruangan yang serba luas itu. Sama seperti Ami, Devano juga menyambut pria itu dengan baik. Senang bisa bertemu dengan pewaris Tuan Fael. Ucap Tuan Habibi sopan. Devano tersenyum tipis, tapi siapa yang menyangka Siska, seorang gadis yang diperkenalkan Tuan Habibi sebagai putrinya tiba-tiba saja memeluk Devano. Devan. Jadi kamulah direktur perusahaan ini. Aku rindu. Oh
Sikap Devano langsung berubah dingin detik itu juga. Rapat yang diadakan kali ini sangat serius dan Devano tak mau ada kesalahan sedikitpun. Wanita yang bernama Siska merubah semuanya. Dengan lancang wanita itu memeluk Devano dengan erat mengatakan kalau dia adalah teman sesama kuliah. Dan Devano akui, dia memang sempat punya teman yang bernama Siska tapi Devano tak pernah menghiraukannya. Dan mungkin Siska inilah. Sungguh Devano kesal setengah mati. Sementara ayahnya hanya diam saja. Devan, ini sudah siap, bagaimana kalau kita makan siang di luar saja? Meski telah diabaikan, Siska seolah tak tahu malu. Apa yang dikatakan oleh putriku benar nak Devan. Bagaimana kalau kita makan siang bersama? Anggap saja ini adalah pertama kalinya mengingat saya dan putri saya lama berada di luar negeri dan baru pulang beberapa hari yang lalu. Devano masih diam saja, mau memaksa 1000 kali pun Devano tak akan mau. Dia sudah buat janji dengan sang istri. Devano tak mau mengingkari janji itu. Siska beranjak dari tempat duduknya, dengan manja wanita itu hendak memegang lengan Devano dengan manja namun tiba-tiba. 117. Siapa kau berani menyentuh suamiku? Siska mundur beberapa langkah. Seorang wanita berpenampilan dengan anggun datang. Wajahnya cantik, kulitnya putih, rambutnya hitam bergelombang, kacamata hitam bertengger di hidungnya menutupi matanya yang indah. Bibir merah merona serta kuku panjang yang dicat dengan warna yang menyala. Alena datang ke kantor ini dengan cepat karena tiba-tiba saja Ami diam-diam mengirimkan foto Siska lalu mengatakan kalau wanita itu mencoba memeluk suaminya. Sayang, kamu datang. Devano tersenyum sumringah, Alena langsung duduk di pangkuan Devano dengan melirik tajam Siska. Siapa dia? Beraninya menyentuh suamiku. Dia pikir dia siapa? Devano hanya tersenyum, keduanya lengannya melingkar di pinggang sang istri. Mereka hanya klien. Tapi aku adalah teman sesama kuliah Devano. Sahut Siska, Alena menoleh dan tersenyum sinis. Teman. Memangnya suamiku mengakuimu sebagai teman? Alena menatap Devano, sayang, kamu kenal dia. Aku gak ingat, kamu tahu sendiri kan selama ini aku tidak pernah tertarik dengan wanita manapun selain dirimu. Tapi wanita ini tiba-tiba datang dan memelukku. Aku sudah menolaknya tapi dia tidak tahu diri. Potong Alena cepat. Matanya menatap nyalang Siska kemudian beralih menatap Tuan Habibi yang hanya diam. Tuan, saya minta Anda cepat pergi dari sini atau kerja sama ini batal. Tuan Habibi gelagapan. Dengan segera pria parubaya itu meminta sekretaris dan putrinya untuk segera pulang. Jangan kau goda suamiku lagi kalau mau tak ingin tahu akibatnya. Teriak Alena.
Devano tersenyum, dia membelai sang istri kemudian mengecup bibir merah merona itu. Kenapa kamu malah mirip Rinjani kalau sedang begini? Alena tergelak. Haha. Aku memang sedang mencontoh dia. Kalau ada Andika jangan berdandan seperti ini. Takut nanti ketukar, kan bahaya. Alena hanya terkekeh mendengar itu. 2. TBC. Hari ini otor up sekali ya. Karena otor lagi sibuk di rumah ada acara yasinan. Jadi otor sibuk di dapur, untuk besok Selarma tak ada halangan dan hambatan insya Allah akan kembali efektif seperti semula. 118. Hadiah di malam romantis. Apa yang ucapkan oleh Devano tadi siang tentang dinner itu bukan hanya ucapan belaka. Devano tak pernah ingkar janji apapun yang bersangkutan dengan sang istri. Malam ini, Devano mengajak Alena makan malam romantis di salah satu kafe yang sudah ia sewa. Ayo. Alena menggandeng lengan sang suami dengan mesranya. Dia sudah siap pergi makan atau kencan lah istilahnya. Silahkan tuan dan nyonya. Devano dan Alena masuk ke dalam mobil. Kendaraan roda 4 itu pun melaju menuju ke tempat di mana akan diadakan makan malam romantis ala pasangan ini. Sudah sampai tuan, nyonya. Sang supir turun lebih dulu, mengitari mobilnya kemudian membukakan pintu untuk sang tuan dan sang nyonya. Silahkan. Devano yang turun lebih dulu. Tangannya terulur menyambut tangan sang istri agar segera menggenggamnya. Ayo sayang. Ilya bang. Kedatangan mereka telah disambut baik oleh para waiters. Alena terpana melihat sekeliling kafe yang telah disulap menjadi tempat yang begitu indah. Bang, ini, kamu suka? Alena menatap sang suami kemudian mengangguk. Devano kembali mengajak sang istri untuk menuju meja bundar yang berada di tengah-tengah ruangan kafe. Selama menjalin kasih selama 2 tahun, Alena dan Devano tak pernah mengadakan makan malam seperti ini. Dan ini baru pertama kalinya. Silahkan duduk Tuan Putri. Devano menarik kursi mempersilahkan sang istri agar duduk. Alena tersenyum dan duduk. Devano ikut duduk di seberang, matanya tak lepas menatap wajah cantik Alena yang sama sekali tak bosan jika dipandang. Jangan menatapku terus. Aku malu. Alena menutup wajahnya dengan kedua telapak tangannya. Devano hanya bisa terkekeh saja. Untuk apa malu sayang? Takut nanti abang bosan kalau ditatap mulu. Abang tidak mungkin bosan. Kalau perlu abang akan tatap wajah kamu terus. Bibir Alena mencebik. Gombal. 119. Permisi. Seorang waiters datang dengan membawa beberapa menu, tak lama disusul oleh yang lainnya yang juga membawa beberapa menu untuk makan malam ini. Ya, ampun. Ini menunya kok banyak banget sih. Aku takut kamu gak suka, jadi aku pesan banyak menu.
Alena melihat menu-menu yang menggiurkan itu dengan seksama. Makanan yang ada di hadapannya ini enak semua, tidak ada yang tidak enak. Aku sudah lapar. Ya sudah, ayo kita makan. Alena mengangguk. Jika biasanya Alena yang melayani Devano, kali ini Devano lah yang melayani Alena dengan baik. Pria itu mengambilkan menu yang dipilih sang istri lalu diletakkan di piring Alena. Udah, segini aja dulu. Nanti kalau aku kurang aku akan tambah lagi. Gak apa-apa kan? Ya, gak apa-apalah sayang. Memangnya siapa yang melarang? Abang justru senang kalau kamu banyak makan. Ucap Devano membuat Alena kembali tersipu malu. Usai makan malam, meja kembali dibereskan. Menu utama sudah dicoba, kini masih ada menu penutup. Di mana ada beberapa macam makanan manis yang sama halnya menggugah selera. Sepertinya pudingnya enak ya. Cobalah. Alena mengambil puding buah yang sepertinya enak. Alena tidak hanya mencoba makan puding, tapi beberapa menu penutup itu Alena coba. Devano merasa heran dengan sang istri malam ini. Biasanya Alena tidak akan makan apapun kalau sudah kenyang, tapi malam ini selera nafsu makan Alena seolah meningkat. Ini enak bang. Aku suka sekali. Lia, kau biar makan sepuasmu. Devano tak jadi ikut makan, melihat Alena yang lahan Devano pun ikut kenyang. Setelah menghabiskan beberapa menu penutup itu, bunyi irama biola dan piano mulai terdengar. Bang, mereka. Lia. Maukah berdansa dengan kunyonya Syahputra? Devano berlutut di hadapan sang istri. Alena tak menolak ajakan tersebut. Kini keduanya berdansa, tatapan mata sepasang suami dan istri tersebut membuat siapapun yang melihatnya pasti iri. Bagaimana? Kamu suka makan malam ini? Alena mengangguk. Lia. Alena gak menyangka kalau abang ternyata bisa romantis juga. Devano tertawa renyah seraya memutar tubuh Alena dengan lihai. Setelah ini, masih ada satu lagi. 120. Apa itu? Hadiah. Oh 0000 oh 0000 oh 0000. Siapa yang tidak ingin punya suami seperti Devano? Sudah tampan, kaya, baik, royal, perhatian dan pengertian serta punya kepekaan yang tinggi. Nikmat mana yang kau dustakan Alena? 1. Tak banyak pria macam seperti itu. Dari segi keluarga juga sangat baik sekali, mereka mampu menerima Alena apa adanya bahkan jauh sebelum Alena diketahui anak orang kaya. Devano, dia adalah pria pilihan Alena. Seorang montir yang tampan dan sangat jarang orang tahu. Malam ini, usai berdansa, Devano mengeluarkan sebuah kotak beludru berwarna biru.
Dibukalah kotak persegi tersebut hingga memperlihatkan sebuah kalung berlian yang sangat langka dan hanya ada beberapa di dunia. Devano sengaja memesan kalung tersebut Denny sang istri. Kalau bukan untuk pasangan untuk siapa lagi? Kalung ini sengaja abang pesan hanya untuk kamu sayang. Devano meraih kalung itu, berjalan hingga kini berdiri di belakang Alena. Alena menyentuh berlian yang kini melingkar di lehernya. Devano telah memasangkan kalung itu dengan indah. Alena memutar tubuhnya. Matanya kini bersirobok dengan mata Devano yang selalu menatapnya penuh dengan cinta. Bagaimana? Kamu suka? Alena mengangguk. Aku suka sekali. Alena tak tahu bagaimana cara menggambarkan rasa bahagia itu. Karena abang udah kasih aku hadiah, sekarang giliran aku yang kasih. Alena meraih tasnya. Meraih sebuah kotak persegi panjang berwarna hitam. Di atasnya terdapat pita berwarna putih sebagai hiasannya. Ini hadiah untuk abangku tercinta. Sederhana sih, tapi akan buat abang bahagia dan makin cinta ke aku. Devano menerima kotak persegi panjang itu. Apa ini? Buka saja bang. Bukan kejutan namanya kalau dikasih tahu. Devano mengangguk, dengan perlahan ia buka kotak tersebut. Terbuka. Devano mematung di tempat. Larai benda yang ada di dalam kotak itu dengan mata yang berkaca-kaca. Tatapannya kini beralih pada Alena yang tersenyum senang. Lalu kembali menatap benda kecil yang terdapat 2 garis merah di sana. Devano memang tidak mengerti tentang benda itu. Tapi ia cukup tahu benda apa itu. Sayang, kamu hamil. Alena mengangguk dengan sangat antusias. 121. Lia. Aku hamil, dan sebentar lagi abang akan jadi seorang ayah. Devano melompat. Pria itu berlari memberitahukan kabar bahagia ini kepada para waiters yang ada di sana. Kalian lihat. Istriku hamil yuhu. Alena hanya tertawa melihat tingkah Devano yang mirip seperti anak kecil punya mainan baru. Abang. Devano mengangkat tubuhnya dan berputar-putar. Abang. Ake pusing. Devano menurunkan tubuh Alena perlahan, dia menatap sang istri dengan tatapan penuh kebahagiaan. Terima kasih hadiahnya sayang. Ini adalah hadiah paling indah yang pernah abang terima. Ucapnya sembari mempererat pelukannya terhadap sang istri. TBC 122. Heboh. Kehamilan Alena telah sampai ke telinga seluruh keluarga. Mama Loli yang memang sejak lama menginginkan seorang cucu langsung datang esok paginya ke rumah sang putra. Bahkan wanita parubaya itu melarang sang suami untuk masuk ke kantor. Ini, Mama bawain kamu banyak buah-buahan. Ada susu hamil juga, jangan lupa diminum ya sayang. Buahnya juga jangan lupa dimakan. Ini buah emang Mama beli khusus untuk kamu yang lagi hamil. Mama Loli heran saja,
padahal Devano dan Alena sempat menginap 2 hari di rumahnya. Tapi kenapa dia sampai tidak tahu? Alena memilih memberitahu Devano lebih dulu. "Mama, kamu udah periksa ke dokter belum? Kalau belum gimana setelah ini bareng Mama ya?" Ya. Devano memutar bola matanya malas. Penyakit heboh mamanya kumat lagi. Kebetulan Ale belum periksa Ma. Ale cuma periksa pakai tes kehamilan aja kemarin. Mata Mama Loli membulat. Lah sungguh senang mendengar kabar ini, akhirnya dia akan punya cucu juga. Ya udah kalau begitu, sekarang kita siap-siap yuk. Mama udah gak sabar tahu. Ya udah, Ale mau siap-siap dulu. Alena naik ke atas di mana kamarnya berada. Sementara Papa Fael hanya bisa geleng-geleng kepala saja melihat reaksi heboh sang istri. "Papa kalau mau pulang, pulang aja. Mama udah gak butuh Papa pagi di sini." Papa Fael melotot. "Astaga Mama. Tadi aja Papa dipaksa ikut, sekarang malah diusir, ini gimana sih konsepnya?" Devano tertawa. "Papa udah gak butuhin lagi sama Mama. Mending ke kantor aja Pak." Papa Fael menghela nafas panjang. Pria parubaya yang masih terlihat tampan dan gagah di usianya yang tak lagi juga itu bangkit dari duduknya. "Ya udah Papa pulang." Papa Fael akhirnya benar-benar pamit pulang. Tidak lupa kecupan mendarat di kening serta pipi kanan kiri Mama Loli. Meski kadang Papa Fael marah ataupun kesal dengan sikap istrinya ini, Papa Fael selalu mengalah dan romantis. Dan inilah yang harus Devano tiru. Lihat, rumah tangga akan awet dan tetap langgeng meski telah sekian waktu bersama. Tidak lupa, salah satunya adalah dana, sumber awetnya. Pasangan setia dan tak neko-neko pun sangat lebih dari cukup. Seperginya Papa Fael, Mama Loli menatap sang putra yang masih diam dan sibuk dengan ponselnya. "Kamu ngapain masih di sini? Sana samperin Alena. Ingat dia itu lagi hamil cucu Mama. Sekali lagi, hamil cu-cu Mama." "Astagfirullah. Iya Ma. Devano tahu." "Ya terus ngapain kamu masih di sini? Sana." Devano beranjak dan tak ingin memperpanjang masalah. Devano tunggu. Apalagi sih?" 123. "Alena itu lagi hamil, mending kamarnya pindah ke bawah. Bahaya." Devano tersenyum manis. "Lia mamaku yang cantik, sayangku, cintaku. Mama gak khawatir oke? Nah gitu. Kalau gitu kan Mama suka. TTT." Hari itu, Mama Loli benar-benar ikut ke rumah sakit untuk memeriksakan kandungan sang menantu. Selain Mama Loli, ada Devano yang tak kalah bahagia melihat layar USG. Di mana di sana ada titik yang ternyata adalah buah hatinya yang kini telah tumbuh. Usia kandungan Nyonya Alena masih sangat muda, yaitu sekitar 5 minggu,
di usia yang sangat muda ini kandungan sangat masih rentan. Jadi saya harap, untuk Tuan selalu memerhatikan sang istri dengan baik ya. Jangan lupa makan makanan yang bergizi serta diminum vitaminnya. Dan hindari pakaian ketat atau sepatu dengan hak tinggi. Penjelasan dari dokter langsung diangguki oleh Devano. Sepertinya setelah ini dia akan selalu overprotective terhadap Alena. Baik dok. Saya akan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh dokter. Bagian pemeriksaan telah selesai, dokter memberikan resep obat yang harus ditebus di ruang farmasi. Ayo sekarang kamu duduk dulu ya. Devano memapa Alena agar duduk dengan tenang. Bang. Ale gak sakit, gak usah dipapah gitu. Devano menggelengkan kepalanya. Sayang kamu itu lagi hamil. Jadi semua harus serba hati-hati. Kamu gak dengar apa tadi kata dokter? Alena menghembuskan nafas kasar. Terserahlah. Oh 000 Di tempat lain juga tak kalah heboh. Tanah luas yang sempat kosong dan dijual oleh yang punya kini akhirnya ada yang merembelinya dengan harga yang cukup tinggi. Seluruh warga komplek jadi penasaran. Mereka berbondong-bondong melihat pengukuran tanah yang letaknya di seberang. Beberapa pria berjas rapi datang melihat tanah luas tersebut. Wina dan Dila yang masih tinggal di sana pun ikut penasaran dengan siapa yang membeli tanah luas itu. Kabarnya, dulu tanah tersebut dijual dengan harga yang lumayan tinggi. Namun tak ada orang yang mau membelinya karena memang mahal. Pernah dulu, tanah itu ditawarkan pada Wawan. Sayangnya pria itu menolak mentah-mentah. Warga sana banyak mengolok-olok sang pemilik tanah karena melepas harga yang begitu tinggi sekali. Tapi setelah sekian lama tanah itu menganggur, kini ada yang membelinya dengan harga yang lebih tinggi dari harga yang ditawarkan sejak awal. Pak, boleh saya tanya? Ini siapa yang beli tanahnya? Orang kaya ya? Bulis memberanikan untuk bertanya. Wina dan 124. Dila masih dapat mendengarnya. Lia, seorang pengusaha kaya raya Bu. Jawab pria itu. Kalau boleh tahu, siapa ya? Tuan Pradipta Devano Syahputra. Hah, suami Alena. Wina dan Dila yang mendengar itu langsung memilih untuk pulang. Sepanjang perjalanan, Wina menggerutu tidak jelas. Dasar. Waktu ibu pinjam uang gak dikasih. Tapi mampu beli tanah yang luas itu. Aku doakan semoga mereka miskin. Kalau sampai itu terjadi, akulah orang pertama yang akan menghina mereka kembali. TBC 125. Rinjani milikku. Andika. Sama seperti Devano dan Alena, setelah menikah Andika dan Rinjani tidak pulang ke rumah Tuan Atsril melainkan pulang ke kediaman sang istri.
Semua itu atas keinginan Tuan Abigail sendiri mengingat rumah itu tak ada yang menempati. Hanya Tuan Abigail dan Rinjani saja. Untuk perusahaan, Andika menduduki kursi kebesarannya. Dia juga seorang anak, adik bungsu dari Tuan Atsril. Di mana, biasanya seorang bungsu lebih diutamakan dan tak bisa dilupakan begitu saja. Kursi yang dulu ditempati oleh Zion kini Andika yang mengambil alih. Tuan Atsril tak pernah main-main dengan ucapannya. Zion telah berkhianat yang artinya ia harus rela melepas gelar direktur. Zion mengalah, tak ada pilihan lagi. Toh masih ada perusahaan cabang yang kata Tuan Atsril Zionlah yang akan pimpin tapi dengan syarat dia harus menikah. Untuk Andika, dia sendiri sebenarnya terserah. Karena bagi Andika, uang tidak harus datang dari hasil bekerja di perusahaan. Toh dia juga punya bisnis lain. Tepat di hari weekend, Andika mengajak Rinjani untuk menginap di rumahnya. Sebagai seorang istri, tentu saja Rinjani mau. Nah gitu dong. Kalian itu harus sering-sering menginap di sini. Kakak kangen tahu. Kata Indri sembari menikmati makan malamnya. Rinjani tersenyum, matanya melirik sang suami. Kami akan usahakan untuk datang seminggu sekali, Kak. Kalian jangan khawatir. Bukan Rinjani yang menyaut melainkan Andika. Mereka pun melanjutkan makan malam bersama. Usai makan malam, Andika mengajak Rinjani pergi ke taman belakang. Di sana, mereka berbincang sembari bercanda. Rinjani duduk di bangku panjang dengan kepala yang bersandar di dada sang suami. Andika memeluk Rinjani dengan eratnya, hingga tepat pukul 21.30. Andika mengajak Rinjani untuk masuk ke dalam kamarnya. "Mas Dika." Suara itu mengalun dengan indah. Andika yang sedang fokus terhadap tablet di tangannya kedongak. Rinjani yang pamit pergi ke kamar mandi kini keluar dengan penampilan yang sungguh membuatnya gerah. Pakaian lingerie berwarna merah menyala itu sungguh sangat menggoda. "Aku udah selesai, Mas. Ayo." Andika menggelengkan kepalanya, pria itu melepas kacamata beningnya dan diletakkan di atas meja. Menarik tangan Rinjani lalu melumat bibirnya dengan rakus. Semakin lama, ciuman mereka semakin panas saja. Hingga kini terjadi apa yang memang seharusnya dilakukan oleh pasangan suami dan istri. Setelah berpuasa selama 1 minggu lamanya, kini Andika mulai berbuka. Pria itu dengan gagah memompa di atas sang istri yang mendesah dengan nikmat. 126. Af. Rinjani membusungkan dadanya. Andika menghentikan kegiatan itu sejenak tanpa melepaskan senjatanya. "Mas Syah." Rinjani meremas rambut Andika saat ujung bobanya dengan kuat diesap oleh pria yang menjadi suaminya ini.
Setelah itu, suara indah Rinjani semakin menggema ketika kegiatan tersebut kembali dilanjutkan, bahkan untuk kali ini, Andika semakin merajalela. Sejak Andika dan Rinjani menikah, Zion jarang berada di rumah. Pria itu selalu menghabiskan waktu di luar hingga malam. Tepat pukul 22.20 Zion pulang. Lampu di seluruh rumah telah mati, yang kemungkinan penghuninya telah tidur. Begitu melewati kamar Andika, suara Rinjani terdengar ke telinga Zion. Andika yang tak pernah tinggal di kamarnya membuat kamar tersebut tidak memiliki alat kedap suara sehingga suara semacam itu terdengar. Andika dan Rinjani mana tahu kalau Zion mendengarnya. Yang ada mereka justru tengah menyelami lautan keringat hasil memadu kasih berdua. Cek, mereka. Apa tidak bisa kalau buat anak jangan bersuara? Bikin telingaku ternoda saja. Zion menutup kedua telinga lalu masuk ke kamarnya dengan perasaan kesal yang luar biasa. BRAAK. Zion menutup pintunya dengan kasar. Merebahkan tubuhnya di atas tempat tidurnya. Menatap langit-langit kamar dengan pikiran yang menerawang jauh. Ingatannya kembali ke masa lalu di mana dia selalu mengabaikan Rinjani. Andai saat itu aku tidak mengabaikannya dan lebih memilih untuk menghargainya, mungkin saja saat ini akulah yang menjadi suaminya. Zion sangat menyesal sekali, apalagi melihat Rinjani yang selalu tersenyum berada di dekat Andika. Oh 000 oh 000 oh 000. Pagi harinya, Zion turun dari lantai 2 di mana kamarnya berada. Hari ini adalah hari libur, mungkin setelah sarapan pagi Zion akan pergi bersama para teman-temannya. 1. Kita tunggu Andika sama Rinjani dulu ya, kata Indri. Zion hanya bisa menghela nafas kasar. Setiap mendengar nama menerka, Zion selalu merasa kepanasan. Itu dia. Selamat pagi semuanya, sapa Rinjani dengan riang. Andika juga ikut menyapa keluarganya. Duh, jadi iri deh. Kalian romantis sekali, ucap Indri menatap kagum pasangan ini. Andika dan Rinjani berada tepat di hadapan Zion duduk. Dengan penuh perhatian Andika menarik kursi mempersilahkan sang istri untuk duduk. 127. Silahkan duduk sayang. Rinjani tersenyum manis. Adik kembar Alena itu duduk bersebelahan dengan sang suami. Tatapan Zion tak lepas dari Rinjani dan Zion. Rinjani memakai syal, mungkin menutupi karya buatan dari Andika yang semalam. Semakin panas saja Zion ketika matanya tak sengaja melihat sebuah tanda di leher sebelah kiri Andika. Kenapa kau menatap Om seperti itu? Ada yang salah. Zion menggelengkan kepalanya saat Andika bertanya. Jangan ditatap seperti ommu itu Zion. Dia kan jadi malu, kata Indri. Tuan Atslil hanya tersenyum tipis mendengar celotehan istrinya. Kak, boleh aku minta tolong? Mau minta tolong apa?
Aku minta kamarku diberi alat kedap suara. Ucap Andika, matanya menatap Zion yang hanya memalingkan wajah. Rinjani milikku. Akan ku genggam erat dia sampai kapanpun tak akan aku lepaskan. TBC. Hari ini otor up 1x2 ya. Ada acara perayaan Maulid Nabi besar-besaran di sini. Jadi otor pasti akan serba sibuk KT. 128. Manipulatif, aku juga bisa. Siang harinya, Rinjani yang merasa bosan berada di rumah mengajak Andika untuk jalan-jalan. Pria itu menyanggupi permintaan sang istri. Kemanapun akan Andika turuti kemauan Rinjani selama wanita itu selalu menjaga cinta untuknya. Mas, aku gak apa-apa beli sendal ini. Lucu banget soalnya. Rinjani meraih sebuah sendal rumahan yang terlihat lucu. Berbulu dengan kepala kelinci di atasnya. Boleh. Apapun akan Mas beli buat kamu. Mata Rinjani berbinar. Dia benar-benar membeli sendal itu. Andika menggelengkan kepalanya, istrinya memang manja apabila saat bersamanya. Dan Andika sangat suka melihatnya. Rinjani pergi ke pusat pembelanjaan bukan membeli pakaian untuknya melainkan membeli barang-barang kecil yang lucu. Kamu yakin mau beli barang-barang ini? Rinjani mengangguk. Andika percaya sekarang, kata salah satu pelayan di rumah Abigail. Dulu ibu Rinjani suka pergi ke suatu panti. Memberikan uang atau pakaian serta makanan untuk anak panti. Namun setelah Aprilia meninggal, sudah tak ada lagi, sehingga Rinjanilah yang menggantinya. Di saat sedih, Rinjani selalu datang ke panti demi menghibur dirinya. Tadi aku telepon Bu Panti Mas. Katanya ada beberapa anak panti yang baru. Jadi ini untuk mereka, karena kalau yang lain udah dapat bulan kemarin. Jelas Rinjani membuat Andika kagum sekali. Inilah wanita yang dulu disia-siakan oleh Zion. Banyak orang yang mengatakan kalau jangan melihat manusia dari penampilannya saja, terkadang apa yang kita lihat tidak sama dengan kenyataan yang terjadi. Aduh. Barang-barang yang belum dibayar itu jatuh di lantai saat seorang tak sengaja menabrak Rinjani. Zion, bisa gak lebih hati-hati? Tegur Andika seraya membantu Rinjani agar bangun dari duduknya. Andika berjongkok memasukkan kembali aksesori yang Rinjani pilih tadi. Maaf Om, Zion gak sengaja. Kata Zion pada pria yang menjadi omnya itu. Gimana sih jalannya? Ini belum dibayar tahu. Lagian ngapain sih cowok-cowok ada di sini? Rinjani meraih kembali troli yang berada di tangan sang suami. Ini tante, Zion lagi pilih hadiah buat calon gebetannya. Teman Zion yang bernama Fahmi menyahut. Zion segera menyikut lengan temannya itu agar diam saja. Apalah itu tiba-tiba menyahut kata yang tak jelas.
Mana memanggil Rinjani dengan sebutan tante lagi, padahal selama Rinjani menikah dengan Andika tak pernah Zion memanggil adik dari Alena itu dengan sebutan tante. Wah, bagus dong kalau Zion punya kalkon gebetan. Itu artinya dia sudah move on dari istriku. Ucap Andika, Zion hanya diam saja. Andika tahu sebenarnya Zion masih punya rasa, atau lebih tepatnya penyesalan yang terlambat.